Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami dari PH untuk dapat partisipasi pada acara pagi ini. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Pelita Harapan, Bapak Jonathan, dan tentu para pembicara yang lain yang mungkin sudah hadir secara virtual. Mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu karena tidak kelihatan semua wajahnya di layar, tapi izinkanlah saya menyapa seluruh pembicara, kemudian Sivitas Akademika Universitas Pelita Harapan yang hari ini hadir, dan para hadirin yang sudah bergabung pada Seminar Nasional Desain 2021. Terima kasih moderator. Mungkin sebagaimana yang disampaikan dari panitia kepada kami dan kepada tim, hari ini saya tidak membawakan paparan, tapi izinkanlah saya menyampaikan beberapa pemikiran-pemikiran sebagai sambutan yang mudah-mudahan nanti dapat setidaknya menambah beberapa ide yang bisa dikembangkan. Kita saat ini melihat bahwa ada hal yang tidak bisa kita hindari. Selain sebelum pandemi kita berhadapan juga dengan perubahan yang luar biasa, adanya revolusi industri yang membawa kita kepada era disrupsi. Namun belumlah kita selesai dan mampu melakukan antisipasi dan adaptasi terhadap disrupsi itu dan mempersiapkan diri kita sepenuhnya menghadapi gelombang revolusi industri, kita dihadapkan sekonyong-konyong pada kondisi yang tidak pernah kita bayangkan. Pandemi. Pandemi yang membuat seluruh dunia, bukan hanya kita, tergagap-gagap, tidak tahu apa yang harus dilakukan, meraba-raba, dan bersama-sama mencoba mencari jalan keluar yang sampai hari ini kita harus hadapi kenyataan bahwa ternyata kita belum mampu sepenuhnya menyelesaikan permasalahan dari pandemi. Perubahan besar-besaran secara fundamental yang mengubah sistem, tatanan, dan landscape menuju sebuah kondisi yang mau tidak mau memaksa kita harus memiliki atau membuat sebuah cara-cara baru. Posisi kita saat ini, kita paham bahwa disrupsi sendiri membuat satu kondisi di mana sebuah era harus dilakukan berbagai penyesuaian-penyesuaian karena adanya atau penemuan teknologi-teknologi baru yang membuat aspek kebutuhan terhadap manusia di dalam sebuah proses pekerjaan itu berkurang secara drastis. Jadi keberadaan manusia di dunia maya sudah tidak lagi keberadaan manusia sudah digantikan dengan aspek teknologi dan keberadaan dunia maya mendominasi. Inilah yang satu kondisi yang mau tidak mau harus kita pahami. Bappenas sendiri pernah membuat sebuah blueprint atau sebuah pemetaan kondisi megatrend dunia di 2024, materinya sangat mudah didapatkan. Tetapi kalau kita lihat bahwa Indonesia sebagai salah satu bangsa harus betul-betul berada di dalam gelombang dan di dalam rombongan yang mampu menyambut gelombang perubahan megatrend 2045 tanpa pada saat itu blueprint tersebut disusun dengan sebuah pemikiran ada satu situasi luar biasa yang kita kenal sebagai pandemi. Perjalanan kita ke masa depan memang pasti dihadapkan pada situasi yang uncertain, volatile, dan di mana kita sebagai individu, bagian dari organisasi dan negara harus mempersiapkan diri dan tidak boleh berhenti menjadi pembelajar. Menghadapi dunia dengan sebuah cara-cara biasa, seperti sebagaimana sebuah kenormalan, adalah hal yang salah. Menghadapi dunia masa ini harus dihadapi dengan kemampuan, kemauan, dan keinginan untuk selalu belajar, membangun reputasi, memiliki kreativitas dan integritas diri. Inilah langkah-langkah penting yang harus kita miliki. Dan kehidupan kita di masa datang sangat dipengaruhi oleh kreativitas yang kita miliki. Karena kreativitas itu sendiri sesungguhnya adalah bagian dari aktualisasi diri dan mampu mengembangkan kompetensi individu. Langkah untuk segera beradaptasi
dan bertransformasi di berbagai bidang lewat sejumlah inovasi dalam manajemen, pendidikan, kebijakan, dan sejumlah bidang lainnya adalah sebuah keniscayaan. Desain, sebagaimana yang kita bicarakan hari ini pada Seminar Nasional Desain Nasional 2021, bisa diterjemahkan sebagai sebuah seni terapan. Ada arsitektur di situ, ada berbagai pencapaian kreatif yang tentu merupakan bagian dari inovasi. Kreativitas pada sebuah desain tentu diharapkan mampu menjawab berbagai macam permasalahan yang kita hadapi dalam keseharian. Para hadirin tentu mengenal Victor Papanek, Bapak Desain Sosial, yang menganjurkan kepada kita agar dalam pengembangan desain sejatinya atau seyogyanya para desainer memikirkan dan mengedepankan hal-hal yang lebih berguna bagi kemanusiaan dibanding dari aspek desain yang berangkat dari keinginan dan cita rasa desainer itu sendiri. Desain yang baik adalah desain yang memberikan solusi bagi problem kemanusiaan. Sebagaimana Papanek yang kita kenal sebagai ahli desain merancang berbagai macam produk untuk kaum disabilitas, orang-orang sakit, para kaum marginal, dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan desain sosial menawarkan solusi bagi kehidupan modern yang kompleks. Produk desain sosial seharusnya mengcover semua anggota masyarakat, mulai dari strata teratas sampai dengan strata terbawah. Kaum disabilitas, kaum perempuan, dan kelompok minoritas. Bapak, Ibu hadirin, dan para peserta seminar yang berbahagia. Seminar nasional bertema adaptabilitas desain sosial, strategi dan inovasi di masa pandemik yang diselenggarakan oleh Universitas Pelihara Tuhan ini, saya apresiasi dan saya yakin bahwa ini adalah bagian dari upaya kita semua untuk beradaptasi dalam menyikapi pola kenormalan baru di era disrupsi dan era pandemi saat ini. Desain sosial tentu hadir dalam rangka menjawab kebutuhan yang ada di sekeliling kita. Sisi sosial pada sebuah desain akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, sehingga seorang desainer dalam interaksinya dengan publik dan masyarakat yang secara intens dengan semua pihak dapat mempertanggungjawabkan apa yang dihasilkan dan diaplikasikannya. Para desainer memiliki tantangan besar bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah kesulitan yang kita hadapi saat ini. Pandemi COVID telah mengakibatkan banyak orang kehilangan pekerjaan, membuat angka kemiskinan bertambah dan kehidupan yang makin menjadi rentan. Dan ini adalah tantangan yang kita dihadapi oleh semua orang, termasuk para desainer. Oleh karenanya, para desainer sosial dituntut untuk menciptakan ide, produk, dan gagasan atau platform yang dapat membantu kita semua, manusia, para korban yang terdampak pandemi, keluar dari kesulitan yang kita hadapi bersama. Desain tidak hanya berurusan dengan rekayasa bentuk menjadi produk yang indah atau nyaman dinikmati, tapi berdampak dan terkait dengan kehidupan dan aspek sosial yang sangat luas. Desain yang berhasil adalah desain yang tak hanya bisa dinikmati oleh sekelompok orang atau segelintir orang, tetapi adalah hasil atau produk yang berguna dan bermanfaat bagi lingkungan. Desain sosial bertujuan merancang dan mengatasi persoalan manusia yang sangat kompleks. Interaksi dalam proses desain sosial yang biasa dilakukan lewat dialog, lewat pengamatan, harus mengandung nilai-nilai sosial yang mampu dipahami oleh semua pihak. Dan tentunya kita harus juga mampu mengisi dan memberikan nilai-nilai kebangsaan dalam semua ide, gagasan, dan produk yang kita ciptakan. Secara alamiah sesungguhnya, kalau kita belajar dari situasi pandemi, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara atau satu-satunya negara yang memiliki kemampuan dalam survei yang dilakukan oleh World Giving Index. Dalam 10 tahun terakhir, Charity Aid Foundation Survey menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki rasa persatuan gotong royong, tolong menolong, saling mengasihi sesama manusia, dan memiliki angka pertumbuhan
yang paling tinggi. Solidaritas yang terjadi ketika terjadi sebuah bencana, bukan hanya pada saat pandemi, tapi kita belajar sejak tsunami yang lalu, menunjukkan bahwa bangsa kita dengan nilai-nilai Pancasila yang ada dan hidup di dalam keseharian kita bersama-sama dengan nilai-nilai yang ada dan diajarkan oleh agama kita sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Pemaknaan dari semua nilai-nilai yang ada dari Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentu menjadi modal sosial bagi kita semua dan khususnya pada masa pandemi ini untuk dapat menyelesaikan permasalahan. Dan tentunya nilai-nilai itu adalah bagian dari modal sosial kita sebagai bangsa untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai-nilai itulah yang saya yakin dapat menjadi dasar bagi kita untuk melakukan pengembangan desain sosial dalam kehidupan kita, baik dalam kapasitas kita sebagai seorang desainer maupun dalam kapasitas kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab terhadap bangsa dan tanah air kita. Bapak Ibu peserta seminar yang berbahagia, para pendiri bangsa kita sesungguhnya sudah juga mewariskan nilai-nilai ini, nilai-nilai kebangsaan yang tertuang di dalam 4 konsensus kebangsaan, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tentunya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai nilai dasar yang harus kita miliki sebagai warga negara. Dalam perspektif inilah, dalam perspektif wawasan kebangsaan, desain sosial sebaiknya menjadi cara pandang yang inovatif sebagai integrasi diri kita dan lingkungan dan perwujudan kita dalam menyelenggarakan proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Hubungan antara desain sosial secara kreatif dan inovatif untuk mengisi ruang yang menghubungkan keberadaan kita sebagai warga negara dan simbol-simbol kebangsaan adalah mutlak. Dalam kerangka wawasan kebangsaan, desain sosial sebaiknya merupakan proses yang mendorong terjadinya fasilitasi warga negara dalam berbagai ide, pengetahuan, percakapan, termasuk kepercayaan tentang internalisasi nilai-nilai luhur kebangsaan yang harus dipahami oleh seluruh rakyat. Semua proses dalam desain sosial harus memiliki daya dukung, harus didukung, dan harus memberdayakan setiap pemangku kepentingan serta kebijakan yang terlibat, harus menawarkan proses yang inovatif, layak, dan dapat dipertanggungjawabkan tetap dalam kerangka kebangsaan. Para hadirin yang saya hormati, rancangan desain sosial tentunya sebaiknya tidak mencoba merubah perilaku orang. Artinya, desain sosial harus tetap mengacu kepada nilai-nilai yang kita miliki, termasuk penghargaan terhadap perbedaan yang ada di dalam tradisi, sebagaimana dalam nilai kebinekaan yang kita miliki. Bingkai kepercayaan, bingkai budaya harus memiliki pengaruh dan memberikan pengaruh yang lebih luas dan menghadirkan kesadaran lingkungan dari desain sosial itu sendiri. Karena kita berbicara sebagai sebuah ekosistem yang terintegrasi, yang saling berhubungan, dan ekosistem inilah yang memberikan pengkayaan kepada kehidupan kita sebagai manusia dan sebagai bangsa dan sebagai sebuah negara. Desain sosial menyoroti desain praktif tentunya memiliki tujuan kolektif dan sosial. Dalam konteks inilah wawasan kebangsaan dapat diaplikasikan untuk membangun partisipasi warga negara. Banyak yang bisa dilakukan. Praktek seni, praktek teater, pertunjukan secara virtual, dan berbagai macam hal dapat kita lakukan dalam mengisi situasi dan menjawab tantangan yang dihadapkan di masa pandemi. Adaptasi dengan kebiasaan baru menjadi tantangan, tapi sesungguhnya adalah sebuah peluang bagi kita semua untuk dapat menghasilkan berbagai karya monumental yang memiliki keberpihakan pada semangat kebangsaan dan kenegaraan. Kiranya para desainer dan komunitas-komunitas yang ada dapat melahirkan strategi dan inovasi serta kreativitas yang meningkatkan, tidak hanya meningkatkan kelincahan saja, agility, tapi juga daya tahan kita, resilient terhadap kehidupan kita, terhadap negara kita, dan terhadap bangsa.
daya tahan kita, kemampuan kita beradaptasi akan melahirkan berbagai macam inovasi. Teori-teori sudah menyebutkan kemampuan kita beradaptasi, kemampuan kita kemudian menghadapi berbagai macam masalah akan melahirkan inovasi. Dan disinilah diperlukan kebersamaan, tempat untuk kita bisa saling bertukar pendapat, bertukar cerita, dan berbagi kisah sebagaimana yang diselenggarakan oleh UPH pada hari ini. Saya berharap dengan penerapan yang ada, desain sosial mampu menyerap nilai-nilai yang kita miliki dalam nilai-nilai konsensus kebangsaan atau biasa kita kenal sebagai 4 pilar. Karena konsensus kebangsaan tersebut sudah teruji dan konsensus kebangsaan tersebut adalah 4 pilar yang menjadikan kita sebagai sebuah kesatuan, fondasi kita bagi berbangsa dan bernegara. Sebelum menutup sambutan saya, izinkanlah saya mengajak kepada kita semua, para hadirin, bahwa berhadapan dengan disrupsi dan pandemi, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita meningkatkan kemampuan kita untuk dapat menyongsong masa depan. Karena perubahan adalah sesuatu yang pasti dan menjadi sebuah norma yang tidak terelakkan lagi di masa depan. Perubahan adalah bagian dari kehidupan kita, transformasi adalah bagian keseharian kita, ketidakpastian adalah hal yang pasti, dan kehidupan yang terus berputar tanpa henti akan mewarnai hari-hari kita. Tidak ada sesuatu yang tinggal diam. Dan untuk itu kita bersama harus tahu persis apa yang kita perlukan, kemampuan apa yang harus kita gali. Mampukah kita berhadapan dengan berbagai macam perubahan, gerakan, termasuk ledakan-ledakan teknologi, lompatan-lompatan teknologi yang tiada henti dan mengganggu tata kelola serta kestabilan dunia. Kuncinya adalah kita harus mampu melakukan adaptasi, melakukan dan memiliki ketahanan, dan yang paling penting adalah manage the now. Kemampuan kita melakukan dan mengelola kehidupan kita saat ini untuk selalu siap menghadapi perubahan dan tidak pernah berhenti jadi seorang pembelajar. Akhirnya saya ucapkan selamat melaksanakan Seminar Nasional Desain Sosial 2021. Semoga seminar ini menghasilkan pemikiran-pemikiran yang mampu meningkatkan kualitas kita sebagai sebuah bangsa dan mampu menghasilkan karya yang adaptif dan berguna di tengah pandemi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi.